Raja memang penguasa. Semua yang ada di wilayah kekuasaannya mutlak adalah miliknya. Apa yang dia lihat, sentuh, dan impikan sebisa mungkin dia harus miliki, termasuk wanita yang dia inginkan sebagai pendampingnya. Tak boleh menolak kapanpun raja menginginkan mereka. Namun ada kalanya raja gegabah dalam bertindak. Karena nafsu yang liar sudah merasuki raja, bisa saja melakukan kesalahan. Begitu juga sebaliknya. Rakyat selalu ingin menjadi perhatian raja. Apapun mereka akan lakukan agar raja mau memperhatikan mereka. Selamat nonton film. Inilah Tale of Tales cerita bagian 3. Seorang raja terlihat keluar dari tandunya. Dia hendak menghadiri pemakaman seorang raja kerajaan tetangga. Di sana Raja Gondrong turut berduka cita atas meninggal rekannya sesama raja. Setelah menghadiri pemakaman, si raja nampak terbangun dari tidurnya. Rupanya semalam dia bersama para gadis telah berpesta. Semua gadis di wilayahnya akan dia tiduri untuk kesenangannya. Semua kembali ke istana. Dia sempat mendengar seorang bernyanyi dari rumah gubuk. Dari atas istana, si raja yang mabuk berteriak pada pemilik suara indah itu kalau raja menyukai suaranya dan berniat untuk bertemu dengan si gadis. Raja lalu mengambil perhiasan dan meminta pengawalnya untuk membawa ke rumah gubuk itu. Si pengawal lalu memberikan perhiasan itu pada pemilik rumah. Namun pemilik rumah tidak keluar. Dia hanya menggantung ember agar si pengawal menaruh hadiah di situ. Rupanya yang bersuara emas itu adalah nenek-nenek. Kedua nenek itu lalu mencoba kalung dari raja. Mereka berdua nampak bahagia menerima hadiah dari raja. Ima berkata pada Dora agar mengembalikannya pada raja. Namun Dora berkata tidak usah dan kita harus menikmati kebaikan raja selama raja mau. Saat tengah mencoba kalung dari raja, rupanya raja datang dan mengetuk pintu mereka berdua. Ima sempat ragu mendekati pintu, namun Dora dengan bersemangat hendak mendekat ke arah raja. Raja juga bersemangat hendak bertemu dengan si pemilik suara indah. Raja sempat marah pada Dora yang berbelit-belit dan meminta segera bertemu dengan Dora. Ima ketakutan dengan suara raja, namun Dora tidak habis akal. Dia meminta raja untuk datang seminggu lagi. Raja berkata, "Apa yang akan kau berikan padaku jika seminggu lagi aku datang?" Dora berkata, "Aku akan memberikan jariku padamu yang mulia." Setelah mendengar perkataan Dora, raja pun pergi dan kembali ke istana. Setelah raja pergi, Dora sempat ragu apakah mungkin dia bisa membuat jari keriputnya menjadi mulus lagi. Dia berusaha sebisanya untuk membuat telunjuknya terlihat sempurna sebagai gadis. Sementara Ima mempersiapkan gaun Dora untuk bertemu raja. Ima yang gugup terus mengisap telunjuknya saking ketakutannya pada raja. Seminggu kemudian, Dora membuka perban di jarinya. Dia sangat sedih, hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Dia menangis sejadinya. Ima mencoba menenangkan kakaknya itu. Saat yang bersamaan raja datang sesuai janji. Mereka berdua sangat terkejut, namun Dora yang melihat telunjuk Ima yang mulus karena sering dia isap tidak habis akal. Dia meminta Ima untuk menunjukkan jari mulusnya pada raja. Raja yang melihat jari mulus itu sangat terpesona. Dia terus menciumi jari itu dengan penuh nafsu. Raja semakin penasaran dan ingin melihat wajah pemilik jari itu. Dora lalu berkata dia akan menemui raja di tempat tidur, tapi syarat harus dalam keadaan gelap dan tanpa cahaya. Malam itu pun tiba. Dora dengan tudungnya berjalan menuju istana raja. Sebelum pergi, dia dan Ima mengencangkan kulit terlebih dahulu dengan mengelem bagian-bagian tubuh sensitifnya. Di istana, saat Dora tiba, semua lilin dimatikan oleh pelayan. Dora sudah berada di kamar raja. Dora lalu naik ke tempat tidur dan raja pun tanpa busana naik ke tempat tidurnya. Setelah enak-enak, raja yang penasaran bangun dari tidurnya, mengambil lilin dan hendak melihat wajah Dora. Alangkah terkejutnya raja mengetahui kalau Dora adalah seorang nenek-nenek peot. Raja yang mual karena membayangkan sudah enak-enak dengan Dora, memerintahkan pengawal untuk membuang Dora ke hutan. Dora berkata rajalah yang menginginkannya.
Namun raja yang marah tidak mendengar perkataan Dora. Tanpa ampun para pengawal melempar Dora ke hutan. Untung saja saat diangkat para pengawal, Dora menutupi dirinya dengan selimut yang membuatnya bisa selamat dari hantaman batu di tengah hutan. Dora terayun di atas pohon karena selimut itu. Syukurlah dia tidak tewas. Dora berteriak minta tolong. Seorang penyihir bertudung hitam melihat Dora bagaikan bayi tersangkut di pohon. Si penyihir lalu menyelamatkan Dora dengan menurunkannya dari kain merah. Setelah itu Dora yang pingsan saat itu disusui oleh si penyihir. Setelah itu penyihir pergi meninggalkan Dora. Seketika kulit Dora berubah menjadi mulus bak perawan. Dora berubah menjadi wanita muda yang sangat cantik jelita. Beberapa saat kemudian, raja terlihat sedang berburu babi hutan. Dia menembak babi itu, namun tidak kena. Raja pun mengikuti kemana babi itu berlari. Saat hendak memanah kembali babi itu, raja melihat dari kejauhan seorang gadis berdiri tanpa busana di hadapannya. Raja pun membawa gadis itu ke istana. Terlihat pengawal mengetuk pintu rumah Ima. Dia juga membawa gaun yang cantik untuk Ima. Ima bertanya, dari mana gaun itu? Si pengawal berkata, itu dari calon ratu. Ima nampaknya diundang ke pernikahan raja dan ratu yang tidak lain adalah Dora. Saat di istana, Ima melihat calon ratu berjalan di hadapannya. Ratu itu adalah Dora. Dora mengajak Ima berbicara empat mata. Di sana mereka berdua saling melepas rindu. Ima kagum dengan perubahan fisik Dora. Di sana Dora memesan agar Ima tidak membongkar rahasianya pada siapapun. Setelah itu, Dora kembali ke sisi raja. Ima berkata pada semua orang yang dia temui bahwa ratu adalah kakaknya. Ima ditahan oleh pengawal karena sikapnya yang dianggap orang gila. Dora datang menemui Ima dan meminta agar Ima pergi dari istana sebelum dia membongkar rahasia Dora. Saat pesta usai, Dora yang sedang bersiap-siap melayani raja terkejut dengan kedatangan Ima. Ima berkata pada Dora kalau dia ingin tinggal di istana. Namun belum mengiyakan Ima, Dora harus menemui raja yang datang berkunjung di kamarnya. Dora meminta Ima untuk bersembunyi di lemari. Sembari dia akan enak-enak dengan raja. Ima sempat bertanya bagaimana cara Dora bisa menjadi muda dan mulus seperti itu. Dora berbohong pada Ima dan berkata dia dikuliti. Lalu Dora pergi menemui raja. Saat sedang enak-enak, Dora muncul dari lemari membuat raja marah dan memerintahkan pengawal untuk menyeret Ima keluar dari istana. Ima terlihat rapuh di tangga batu. Dia mengingat perkataan Dora yang menguliti kulitnya hingga dia bisa muda kembali. Ima meminta tukang cukur yang dia temui untuk mengulitinya, namun tukang cukur hanya menganggap Ima gila. Ima yang tak putus asa menemui tukang daging. Di sana dia meminta tukang daging untuk mengulitinya. Awalnya tukang daging itu tidak mau, namun Ima membayarnya mahal dengan perhiasan yang diberikan Dora. Si tukang daging lalu menguliti Ima di tengah hutan. Sudah terkuliti terlihat berjalan sempoyongan dengan penuh darah di tubuhnya. Dia berniat menuju istana, namun belum lagi sampai ke istana, Ima tewas di tengah jalan. Beberapa hari kemudian, Dora dan raja menghadiri pelantikan Violet sebagai raja di kerajaannya. Kecantikan Dora mulai memudar di sana. Dia kembali menjadi tua. Dia lalu berlari menjauh dari raja untuk selama-lamanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. Selamat nonton film.